dari tahun kapan dulu pendiriannya, awalnya OIIC itu 48 sampai sekarang hanya 38 negara. Nah, persyaratan-persyaratannya itu apa sih? Apakah memang sulit ataukah memang apa? Karena iurannya mahal atau apa kira-kira? Itu pendapatan per kapitanya tinggi itu. Kalau saya nggak salah Jepang itu tahun 2022 tuh hampir 33.000 US. Pendapatan per kapita ya selama setahun. Kalau Korea sih di bawahnya kita 2.000. Sedangkan kita kan baru hampir 5.000 lah. Pas hampir 5.000 dolar. Jadi harapannya ini menjadi salah satu jalan keluar agar kita tidak terjebak dalam tadi ya middle income trap tadi ya. Ini menjadi biar nggak selama jadi negara berkembang. Biar berusaha menjadi negara maju kan. Iya, kabinetnya kan udah Indonesia maju, masa negaranya belum maju-maju kan. Kabinetnya berkembang dong. Ini kalau ada secondment program untuk capacity building pegawai pemerintah, ini nanti akan muncul istilah-istilah baru ke depan bisa saja, Bos. Contohnya? Contohnya misalkan mafia OECD gitu. Dulu kan ada mafia berkele gara-gara ada toko-toko berkele. Toko-toko yang lulusan dari Berkeley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Podtext, podcast santai seputar pajak. Bersama saya Arif dan saya Gofur. Di episode ini kita akan sedikit memperbincangkan kaitan dengan ini, Bos. Apa ini? Yang katanya Indonesia masuk menjadi anggota OECD itu loh. Seperti apa sih sebenarnya begitu? OECD. Apa itu sih? Apa OECD? Itu emang udah masuk resmi jadi anggota atau gimana sih sebenarnya? Kalau dari yang saya ikuti sih kita masih dalam proses ini ya, proses untuk menjadi anggota lah. Masih dalam proses untuk menjadi anggota OECD itu. Tapi emang udah sesuatu prestasi ya jadi calon anggota OECD itu. Kok kayaknya udah hingar-bingar gitu beritanya gitu. Mungkin kalau dibilang prestasi sih bukan prestasi ya, cuma nanti kan setelah menjadi anggota itu kan beberapa hal, beberapa manfaat bisa didapatkan oleh Indonesia ya. Terutama terkait dengan bagaimana membuat sebuah kebijakan yang strategis ya, secara nasional yang pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian kita, baik pertumbuhan ekonominya, kemudian pajaknya maupun lain-lain lah. Prosesnya lama juga ya itu ya? Kalau prosesnya sih mungkin kalau dari kemarin saya baca dari komentar atau dari statement Pak Menko Perekonomian itu antara 4 sampai 8 tahun lah. Masih. Proses ya dikenalnya dengan nama proses aksesi lah. Ini ya asesmen lah kalau umumnya ya. Nah, mungkin sebelum kita bicara jauh ya kaitan dengan OECD ini. Sebenarnya OECD itu apa sih? Bos, biar nanti para sahabat Deskripsi Channel juga bisa lebih ngerti sebenarnya OECD itu apa. Ini pengertiannya apa singkatannya nih? Dua-duanya lah. Kalau singkatannya kan enak itu katanya cuma Organization for Economic Cooperation and Development kan gitu. Tapi kalau secara ini sendiri definisi dari OECD kan sebuah lembaga internasional ya. Tapi lembaga internasional yang sebenarnya tuh lebih ke arah mungkin semacam lembaga think tank lah. Ya. Jadi untuk gitu ya, bareng-bareng. Upaya untuk membentuk kebijakan yang mendorong itu kesetaraan, kesempatan, kesejahteraan bagi semuanya. Dan kemudian juga OECD ini kalau tidak salah menjadi wadah untuk pemerintah di beberapa negara yang tentunya ini ya tergabung di dalam OECD ini untuk saling bekerja sama menemukan solusi atas berbagai tantangan dan bagaimana untuk mengkeep atau mendapatkan peluang-peluang yang mungkin ada dan mengembangkan standar global terkait dengan kebijakan yang akan dibuat. Jadi mengacu kepada kebijakan nanti yang dibuat itu biar berstandar, ada standarisasi lah bareng-bareng. Dan anggotanya itu memang negara-negara yang relatif maju dan sudah makmur ya berarti ya. Iya. Dari tadi kita lihat tadi yang ente sampaikan tadi. Karena memang mungkin ini ya dari setelah mereka menjadi anggota itu kan mereka dapat akses baik informasi maupun
Itu pertukaran pengalaman dari beberapa negara-negara maju terkait dalam pembuatan kebijakan, tentunya kebijakan, kemudian melaksanakan itu kebijakan, sehingga secara meskipun nggak langsung itu secara bertahap mereka akan meningkat tuh, meningkat secara ekonomi mereka, pertumbuhan ekonominya stabilitas ekonominya bagus, kemudian kan tentunya ini juga kalau ekonominya semakin membaik, pasti kesempatan kerja semakin banyak, kan gitu. Pada titik kesejahteraan rakyat bisa dicapai dengan gitu. Kalau negaranya itu berarti negara mana aja, Bos? Kan kalau nggak salah ada 38 ya yang sudah resmi menjadi anggota ya. Itu negara mana aja? Mungkin nggak harus semua lah kita sebutkan. Kalau dari 38 itu mungkin saya nggak hafal semuanya ya. yang mungkin besar-besar dari ekonomi ya seperti negara Prancis, yang negara-negara Eropa, Jerman gitu. Tapi memang kebanyakan di Eropa sih, kebanyakan anggota OECD ini. Karena mungkin terbiasa dengan iklim dan suasana yang terbangun bahwa keterbukaan itu menjadi hal yang penting untuk semakin membuat kebijakan itu menjadi baik gitu. Dan mungkin memang juga ini karena tadi Anda menyampaikan kalau kenapa kok sebagian besar negaranya banyak dari Eropa kan ya. Karena memang kalau tidak salah dari awalnya itu memang dia dari tahun 1948 itu namanya kan OEEC. Apa itu? Organization for European Economic Cooperation. Jadi memang awal mulanya dari Eropa ya? Negara Eropa, beberapa negara Eropa, terus ini kalau penggambarannya kayak seperti ini, Bos. Apa ya? Seperti klub motor yang bergengsi gitu kali ya. Jadi kalau mau masuk di sana harus mempersiapkan dulu ya? Iya, jadi terus nanti ketika sudah masuk nanti bisa saling membantu, saling mendorong, saling memberikan akses begitu. Jadi mungkin kira-kira seperti apa ya, komunitas gitulah ya, kalau simpelnya gitu, sederhananya. Makanya kan di antara di antara negara-negara yang jadi anggota OECD ini kan mereka ada iuran nih. Ada iurannya juga. Ada iuran nih, ada iuran dalam artian ya memang ini kan lembaga yang bukan lembaga di PBB bukan ya, memang lembaga internasional ya, dalam artian banyak negara lah yang di situ yang ingin tadi bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang strategis ini, bahkan terkait dengan kebijakan-kebijakan pajaknya pun nanti kan dengan kita menjadi OECD, penerapan pajak antar negara-negara yang tergabung dalam OECD itu kan sudah diatur dalam aturan OECD gitu, sehingga sangat bisa untuk mengurangi adanya profit shifting ya, atau penggeseran itu, keuntungan begitu. Yang itu kan sebenarnya yang jadi korban kebanyakan negara-negara berkembang ya. Nah, karena banyak perusahaan-perusahaan yang dari negara-negara maju itu punya atau mendapatkan penghasilan dari negara-negara yang berkembang, karena memang pasarnya kan, kalau negara berkembang kan pasarnya banyak ya. Jumlah penduduknya besar sehingga menjadi pasar. Tetapi kadang-kadang tadi itu ada penggeseran laba, ada penggeseran nilai uang, sehingga sebenarnya yang banyak nantinya ada konsekuensinya adalah negara-negara berkembang itu yang sebenarnya konsekuensinya kurang baik. Makanya lebih baik ya sekalian aja menjadi negara OECD, sehingga kita akan saling tahu bagaimana ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan di OECD itu bisa kita kira-kira kalau untuk tadi ya, kan kita mengibaratannya kan tadi dengan kita menjadi anggota komunitas yang bergengsi. Tentu berarti untuk menjadi anggota OECD ini juga punya persyaratan-persyaratan khusus ya. Sehingga dari tahun kapan dulu pendiriannya, awalnya OEEC itu 48 sampai sekarang hanya 38 negara. Nah, persyaratan-persyaratannya itu apa sih? Apakah memang sulit ataukah memang apa? Karena iurannya mahal atau apa kira-kira? Saya kira bukan karena iuran ya. Kalau kita lihat di beberapa artikel yang ada kan mungkin proses aksesi tadi ya. Ya kayak assessment lah. Proses aksesi itu kan terkait dengan kesiapan negara tersebut memenuhi standar-standar, apakah nanti dari sisi peraturan kebijakannya, standarnya seperti apa. Kan itu harus mulai nih. Sebelum menjadi anggota kan harus ada ya semacam bridging lah di situ. Dilakukan ketika proses aksesi itu. Yang makanya membutuhkan waktu yang lumayan lama kan, antara 4 sampai 8 tahun itu. Jadi memang kalau kita bicara persyaratan itu tidak sembarangan ya. Makanya di Asia pun itu baru ada dua negara ya yang sudah resmi menjadi anggota ya. Negara mana itu ya?
kalau nggak salah. Jepang sama Korea Selatan, Wih, termasuk negara-negara yang ekonominya memang ini ya maju dan kuat di kawasan Asia lah gitu. Asia. Tapi kemudian kalau misalkan memang itu sebuah komunitas yang bergengsi, yang kemudian bisa saling support, saling mendukung. Jadi dengan sampai sekarang baru dua negara yang negara Asia ya sudah resmi menjadi anggota OECD, kan berarti memang tidak main-main ya untuk bisa menjadi anggota OECD gitu. Ya karena memang diperlukan juga sih bos, ada keseriusan ya dari pemerintah negara tersebut untuk ya tadi memenuhi standar-standar yang sama dengan beberapa negara OECD itu. Meskipun tentunya kita kan sebenarnya tahu ya, ketika kita dipaksa untuk memenuhi standar, kadang-kadang nanti semakin baik gitu. Kan harus dipaksa dulu ya? Harus dipaksa dulu. Karena salah satu yang menjadi concern nanti adalah pertumbuhan ekonomi ya. Tentunya akan menaikkan pendapatan per kapita. Nah, kalau kita lihat dari tadi yang Bro Arif sampaikan, ada 2 negara, Jepang dan Korsel yang di Asia ya, yang itu pendapatan per kapitanya tinggi dulu. Kalau saya nggak salah Jepang itu tahun 2022 tuh hampir 33.000 US pendapatan per kapita ya selama setahun. Kalau Korea sih di bawahnya 32.000. Sedangkan kita kan baru hampir 5.000 lah. Pas hampir 5.000 dolar. Nah, tadi makanya supaya kita juga terhindar dari apa tadi bahasanya? Middle income trap ya. Jebakan negara yang masyarakatnya berpendapatan menengah ya. Ya kalau mau naik ya itu, mau nggak mau ya dengan cara seperti itu. Kan sering disinggung kan oleh pemerintah kan supaya Indonesia tidak masuk dalam middle income trap, yaitu kalau untuk menaikkan pasti tentunya dengan pendapatan per kapita. Jadi harapannya ini menjadi salah satu jalan keluar agar kita tidak terjebak dalam tadi ya middle income trap tadi ya. Ini menjadi biar nggak selamat jadi negara berkembang. Biar tidak berusaha menjadi negara maju kan. Iya, kabinetnya kan udah Indonesia maju, masa negaranya belum maju-maju kan. Kabinetnya berkembang dong. Kira-kira sebenarnya manfaat dari ketika sebuah negara atau kita Indonesia bergabung dengan OECD itu apa sih sebenarnya? Kok itu menjadi capaian sesuatu banget gitu loh. Ya sebenarnya kalau udah di situ kan sudah jadi anggota OECD ya, bagaimana kita komitmen kita ketika jadi anggota OECD kita penuhi ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang ini ya, fokus utama terkait dengan bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi ya, dengan negara OECD, termasuk bagaimana menaikkan tax ratio yang sempat kita singgung tadi. Itu ada manfaat yang lain bro yang bisa didapatkan ketika nanti Indonesia menjadi anggota OECD. Ini yang pertama terkait dengan publikasi studi yang akan diterbitkan Indonesia dan OECD. Itu hanya boleh kalau udah jadi anggota gitu ya? Iya, jadi kan Indonesia dan OECD nanti ada semacam ini ya, hasil studinya terkait dengan apa yang kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Kemudian yang kedua yaitu adanya technical assistant atau penempatan dari tenaga ahli yang di bidang perpajakan OECD. Oh, bidang perpajakan ya, khusus disebutkan spesifik ya bidang perpajakan. Manfaatnya itu sih salah satunya. Tadi kalau artinya memang ada ini ya, ada agenda khusus sebenarnya ketika menjadi bagian dari OECD begitu ya. Di member lah ya, member. Member. Iya, jadi memang kembali lagi kan kalau kita ketika menjadi anggota OECD mau nggak mau kita menerapkan, misalnya contohnya ada di situ kan ada OECD untuk TP-Doc guidelines gitu ya, yang menjadi guidance bagi ketika ada transaksi seperti ini bagaimana sih perlakuannya. Nah di OECD itu ada. Karena kalau nanti ada technical assistant kan semakin kalau kita sudah bergabung harus mengikuti guideline itu ya. Harus. Kalau belum anggota sih ya hanya menjadi referensi lah. Gitu. Kalau anggota harus. Bahkan kan ada technical assistant-nya kan dari ada pendampingan. Pendampingan istilahnya. Ya kan kembali lagi nanti bagaimana otoritas pajak itu bisa menaikkan tax ratio sih. Kalau menurut Bro Arif setahu atau sepengetahuan Bro Arif ini untuk rata-rata tax ratio negara-negara OECD itu dianggap berapa sebenarnya? Kan kita perlu itu untuk ini ya tax ratio rata-ratanya ya. Dari 38 anggota itu di tahun 2021 berdasarkan referensi kalau tidak salah di angka 34,1%. Tinggi sekali ya rata-rata. 34,1. Padahal kita masih dianggap berapa kita? Bukan 10, berapa itu kemarin? 10,31 tahun 2023 ini. Jangan sampai kalau kita masuk
Jadi ngerusak rata-rata mereka nanti. Dihitung dibagi ya, jadi turun ya. Kacau juga. Atau nanti jangan sampai proses 4-8 tahun itu juga assessment atau aksesinya adalah salah satunya juga itu kali. Bagaimana progres atau pertumbuhan tax ratio dari tahun ke tahun juga mungkin nanti dilihat. Kalau ternyata nggak bisa memenuhi standarnya mereka, iya panjang lagi atau ditolak ini pendaftarannya. Kalau ditolak sih kayaknya enggak, bro. Mungkin jadi perpanjang lah proses asesmennya atau aksesinya. Ternyata nggak bisa lagi, perpanjang lagi berarti. Makanya kan kalau kita ngelihat rata-rata ini kan sebenarnya kita belum buka ya satu persatu ya. Mungkin negara-negara yang memang yang kemarin tarif pajak tinggi atau memang penerimaan pajak tinggi bisa jadi lebih dari itu ya. Iya. Tax ratio. Itu dicari rata-ratanya dari 38 negara. Dari kemarin kan 34. Kalau di kita kemarin sempat ini kan Prabowo Gibran yang menang ya versi quick count ya. Dan sementara versi real count. Jadi sementara. Berapa kemarin targetnya? 23% ya? 23%. Sempat Bu Aris jabarkan ya, langkah-langkahnya. Nah itu kan sebenarnya ya itu tadi untuk kembali bagaimana kita bisa diterima oleh 38 negara itu untuk kita masuk dalam membernya OECD tadi itu. Oke, jadi mungkin yang kaitan dengan kewenangan-kewenangan ya berdasarkan survei dan kajian OECD pun itu juga mungkin jadi salah satu yang akan dalam proses aksesi itu tadi kali ya termasuk. Bisa jadi. Kan kalau kita tahu bahwa otoritas pajak dari negara-negara yang dalam hal ini tergabung di lembaga OECD ini atau di OECD ini kan dia punya ini ya, otoritas pajaknya itu punya kewenangan-kewenangan yang ya ada 9 kewenangan paling tidak yang harus dimiliki. Harus dimiliki. Gitu. Sementara kita masih di DJP, baru 5. Kita otoritas pajak kita masih dari 9 kewenangan itu baru memiliki 5. Saya tidak perlu sebutkan ya yang kewenangan-kewenangannya itu apa saja karena sudah ada di episode lain di program Arif Bijak, jadi nggak perlu kita jabarkan lagi di sini. Ya. Jadi kalau ini jadi intinya gini ya. Jadi kalau nggak mau untuk naik tax ratio ya tolong penuhilah kewenangannya 9 itu dipenuhi gitu ya. Jadi mungkin malah begini bos, kan proses reformasi, proses pembentukan badan otoritas pajak menjadi badan penerimaan negara atau apapun yang setingkat dengan menteri itu kan sudah diperjuangkan, sudah digaungkan, sudah dari jauh-jauh hari ya. Lama. Nah, dengan proses aksesi Indonesia di OECD, artinya sebenarnya peluang untuk kemudian 9 kewenangan itu harus dipenuhi, harus dimiliki oleh otoritas pajak kita itu menjadi semakin besar berarti ya. Ya. Karena nanti akan ada proses itu. Ini bagian dari berita gembira bahwa negara kita proses untuk menjadi anggotanya OECD dan itu juga salah satu aksesinya tentu adalah hal-hal kaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh otoritas pajak berdasarkan survei dan kajian OECD pastinya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada OECD Secondment Program khususnya terkait dengan suatu kegiatan capacity building khususnya kepada pegawai pemerintah. Jadi ASN kalau di sini kan pegawai pemerintah lah yang ada juga capacity buildingnya, ada semacam proses untuk membangun mungkin pembangunan karakter, menginternalisasi nilai-nilai dari kan biasanya setiap kementerian ada nilai-nilai ya, tapi secara nasional kita juga ada nilai-nilai. Ini kalau ada secondment program untuk capacity building pegawai pemerintah, ini nanti akan muncul istilah-istilah baru ke depan bisa saja bos. Contohnya? Contohnya misalkan mafia OECD gitu. Dulu kan ada mafia Berkeley gara-gara ada tokoh-tokoh Berkeley. Tokoh-tokoh yang lulusan dari Berkeley ini kan ada capacity building dari OECD. Mafia OECD. Jadi yang sudah lulus nanti memegang kendali gitu jadi ya. Jadi agentnya OECD untuk membuat kebijakan ya. Iya. Kemudian adanya kegiatan loka karya atau seminar, ini mungkin masalah yang ini ya, pemanfaat-manfaat yang teknis-teknis ya. Terdapat pertukaran terkait dengan data dan informasi ini penting. Karena bisa jadi negara di antara anggota OECD ini ada tadi multi company yang
yang kita perlulah informasi dari otoritas pajak negara. Apalagi era seperti sekarang kan, era informasi begini, siapa yang pegang informasi dialah yang akan memenangkan pertempuran kan gitu. Kata siapa itu? Anonim. Kata siapa? Oke, mungkin itu ya bos, kita tadi udah bicara dari awal mengenai apa itu OECD, kemudian juga negara anggotanya tuh apa saja, kemudian bagaimana prosesnya untuk menjadi anggota, kemudian manfaat ketika menjadi anggota, kemudian tadi kita udah singgung juga bahwa ini merupakan angin segar dari harapan dari doa-doa dari para pejuang badan penerimaan negara. Cuma ya gitu, badan jangan cuma ganti baju aja kan kayak. Ya betul, harus kewenangan yang berdasarkan surat kajian OECD bisa ditempelkan. Nanti kalau enggak kita laporkan ke Sekjen OECD. Ya kan ada sekjennya. Oke, saya kira begitu sebelum kita semakin melantur. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga tambahan pengetahuan. Jangan lupa untuk tonton terus podcast santai seputar pajak di deskripsi channel. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.